Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, bertemu lagi bersama saya Yogi Arida, yang alhamdulillah sudah menjadi host tetap di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak lagi menjadi host magang, di mana saya akan memandu kembali pemirsa MTA di program yang kekinian, yang tahun ini menjadi program yang sangat bagus, kedua setelah khutbah huzur. Baik, saya di depan saya sudah ditemani kembali bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita sekarang sudah syuting kita sekarang ditemani oleh ini pemandangan di situ Ciburui, Pak. Ya, ada di situ Ciburui ini ya. Bapak ketawanya agak ini ya, senyumnya itu agak senyum Pepsodent ya. Ya, oke, baik. Pak, untuk acara segmen pembahasan hari ini kita mau ngomongin tentang zakat. Oke. Nah, gitu. Mungkin Bapak bisa dulu arti dari zakat, definisi zakat di Islam tuh bagaimana, di jemaah itu seperti apa gitu. Iya. Baik, jazakumullah Kang Yogi. Terutama ini mungkin saya coba menjelaskan dari sisi yang mudah-mudahan teman-teman Gen Z ya, teman-teman milenial untuk memahaminya ya. Betul. Berkenaan dengan zakat ini. Yang pertama nih yang harus teman-teman pahami ya, terutama Gen Z nih. Kita tahu bahwa zakat itu kan yang sering kita dengar ini berkaitan dengan ketika kita selepas puasa ya, atau mendekati Idul Fitri. Yeah. Nah, banyak Gen Z ataupun milenial yang menyangka bahwa zakat itu yaitu gitu. Nah, padahal itu adalah salah satu saja. Salah satu saja. Karena itu disebutnya fitrah. Yeah. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu adalah yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Okay. Nah, inilah yang boleh dikatakan zakat yang kalau kita mungkin coba menganalisa, bikin riset atau gimana, yang secara pengamalan masih kurang difahami dan diamalkan oleh saudara-saudara muslim di luar. Nah, padahal yang penting itu ya zakat mal ini gitu. Tapi memang sekali lagi, kalau fitrah itu kan boleh dibilang hampir mayoritas umat Islam itu melaksanakan membayar fitrah ini ya. Tapi kalau zakat mal ini bersyarat. Ya, ada syaratnya ya kalau zakat mal ini. Okay. Nah, nanti insya Allah Ta'ala akan kita bahas lah ya. Nah, ini dua hal yang harus dipahami terlebih dahulu kalau kita berbicara tentang zakat ya, sehingga nanti teman-teman Gen Z juga jadi paham, oh berarti ya yang kita bayar setiap tahun di bulan Ramadan itu adalah fitrah. Adapun kalau kita misalkan punya harta yang sudah sesuai dengan udah aturan, sesuai dengan 1 tahun full gitu ya, sudah ada di kita, tentunya juga halal harta itu gitu kan kita dapat. Maka nah itu yang disebut dengan zakat mal. Nah, ini yang harus poin penting yang harus dipahami. Jadi 2 poin itu dulu ya. Tapi fungsi dari zakat sendiri itu apa sih, Pak? Sesuai dengan namanya ya, dan memang Allah Ta'ala juga kan sudah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, kalau dari firman-Nya ini, dari landasan kita sebagai umat Islam mengamalkan yang namanya zakat itu, di situ sudah jelas di dalam ayat itu, yakni tuzakkihim. Tuzakkihim itu artinya untuk mensucikan. Ya, untuk mensucikan orang-orang yang membayar zakat itu. Ya, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, tohirum ya apa? Apa yang dibersihkan. Jadi yang dibersihkan adalah hartanya, ya. Yang disucikan adalah jiwanya. Itu. Jadi 2 hal ini menjadi penekanan, menjadi target dari pembersihan ya yang dilakukan oleh zakat itu. Yang pertama adalah hartanya, ya. Yang kedua adalah jiwanya. Hartanya apa yang dibersihkan?
dibersihkan dari sesuatu yang memang harus diberikan atau dikeluarkan dari harta kita itu, yang bukan lagi milik kita di sana. Berarti yang dimaksud harta ini adalah semacam uang gitu ya atau apa? Berbagai macam yang kita miliki yang ada di dalam tuntunan fikihnya, misalkan ya uang, ya dalam bentuk emas, ya dalam bentuk barang tambang, ya dalam bentuk hewan ternak, misalkan seperti itu. Karena maksud saya kalau di saya itu kan harta tuh bukan hanya uang, tapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga kita zakatkan gimana Ya, caranya? makanya. Baik Pak, sekarang kita ada di MP namanya Pak, Masyarakat Penasaran. Seperti biasa nih, kita lihat pertanyaan dari masyarakat di luar sana terkait zakat ini. Backgroundnya nanti, nah ini dia. Nama gue Bintang, gue dari Jakarta. Ya, sama perhitungan zakat ya. Kan setahu gue ada zakat mal, zakat fitrah. Nah, di Ahmadiyah sendiri itu ada perhitungan zakat tersendiri nggak sih? Harus bagaimana dan berapa jumlahnya begitu. Gimana Pak? Sebelum saya jawab pertanyaannya, kayaknya Bintang sering kali ya nanya tentang apa yang ada di dalam jemaat ya. Rajin Bintang ini kayaknya. Bagus Pak. Iya, berarti dia tingkat penasarannya tinggi sama jemaat ini. Nanti kita undang lah. Iya, kayaknya emang bagus kalau beliau gitu. Kita undang ke rumah Bapak gitu. Bukan, ke studio. Oh, iya. Studio. Iya. Gimana Pak? Ini kita mulai lagi. Baik. Sebetulnya kalau perhitungan zakat itu sudah standar. Baik itu Muslim Ahmadi maupun saudara-saudara Muslim kita yang lain, itu udah sama. Ya. Misalkan 2,5%, ya. Kemudian kalau hewan ternak, misalkan, hitungannya sama ya? Sama. Standarnya sama semua, ya. Kalau zakat itu seperti itu. Yang menjadi poin perhatian itu, bagaimana kita, di dalam jamaah Islam ini mensosialisasikan kepada anggota jamaah ini supaya mengamalkan itu. Ini yang menjadi PR sebetulnya. Kalau masalah besaran semua sama. Sama hitungannya? Sama semua. Misalkan kalau dia seorang peternak ya, misalkan punya kambing 40, maka sekian satu harus dizakatkan kambing itu misalkan. Terus misalkan kalau dia punya emas misalkan dalam takaran sekian sudah 1 tahun ada dimiliki gitu ya, tidak ini dia keluarkan juga zakatnya. Kemudian uang misalkan ya, uang kita punya tabungan ya, misalkan tabungan. Jumlah uang itu sama seperti takaran emas dalam 1 tahun misalkan ya, hisabnya istilahnya itu, namanya hisabnya. Nah itu juga sama, uang juga harus dizakatkan ya, uang yang ditabung ya, yang tidak berputar kemana-mana. Bisa sedikit dijelaskan hitungannya nggak Pak? Sebetulnya kalau hitungannya ya, saya harus bisa membuka lagi sebetulnya ya, besarannya itu ada standarnya itu. Ada standarnya ya. Kalau uang itu pokoknya yang menjadi patokannya itu adalah kiasnya sama dengan harga emas atau perak ya, yang menjadi pegangannya. Nah, jadi standarnya itu. Nanti berapa kalau dikonvert ke diubah ke uang ya. Nanti uang dalam bentuk tabungan itu sama dikeluarkan. Tahun lalu saya masih ingat itu. Sekitar berapa puluh juta gitu ya. Karena kan patokannya kan tadi ya, emas atau perak itu. Beberapa puluh juta sudah ditabung dan sudah 1 tahun tidak bergerak, ya maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Karena syarat wajib zakat itu kan memenuhi nisabnya. Nisab itu artinya takarannya, dan yang kedua adalah haulnya, artinya sudah dalam penyimpanan dalam 1 tahun tidak bergerak. Nah itu yang menjadi patokan. Baik, ada lagi nggak ya kira-kira untuk pertanyaan masyarakat penasaran ini? Kita lihat di layar. Masih ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Yusuf Sulaiman. Saya dari program studi agama-agama semester 3. Dan yang kedua, apakah Ahmadiyah itu membayar zakat? Kemudian di manakah aliran zakat itu kemudian disalurkan? Apakah dikirimkan ke markasnya atau kemudian disalurkan kepada umat sekalipun umat itu bukan jemaat Ahmadiyah? Terima kasih. Bagus tuh pertanyaannya. Bagus sekali. Tadi kalau saya lihat pertanyaan beliau ini justru pertanyaan yang harus dikeluarkan atau dimiliki oleh
setiap generasi muda ya terhadap jemaat ya. Yang pertama, apakah teman-teman Muslim Ahmadi mengamalkan zakat? Kita jawab ya. Oke. Teman-teman Muslim Ahmadi itu membayar zakat. Tadi lagi sekali lagi, bahkan bukan hanya fitrah yang dibayar, tapi juga zakat mal. Nah, ini yang ini bahkan khalifah kita memberikan penekanan kepada pengamalan dari pembayaran zakat mal ini. Ya. Karena memang alhamdulillah ya di zaman sekarang itu kan orang ya dengan karunia Allah Ta'ala ya, ada yang diberi kemudahan mendapatkan rezeki gitu kan. Yeah. Mudah sekali beliau mereka ini. Nah, sehingga penekanan pada pembayaran zakat mal ini betul-betul diperhatikan sampai dibuat edaran tersendiri supaya kita mengamalkan itu. Nah, terus kemana saja penggunaannya? Nah, kalau penggunaannya ya seperti halnya yang kita tahu di dalam fikih, misalkan ada 8 kelompok ya atau 8 hal lah kalau kita bilang ya, yang mana zakat ini bisa disalurkan. Saya yakin teman-teman Gen Z apalagi yang masih sekolah di SMP SMA misalkan gitu ya, mereka pasti tahu tuh ya 8 itu untuk siapa aja, untuk fakir miskin, untuk fakir, untuk miskin, untuk siapa misalkan kalau masih ada budak misalkan, budak juga berhak, kemudian juga orang yang berhutang, terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya misalkan. Kemudian ada lagi yang fisabilillah. Nah, inilah poin-poin, ada 8 itu. Ada yang berhak menerima zakat. Adapun di dalam teknis penyalurannya kita di dalam jemaat ini, yang pertama kan ini diambil atau dikumpulkan dari level terendah, yakni cabang. Maka dari anggota jamaah kita ini dikumpulkan oleh cabang, itu sudah diberikan patokan oleh pengurus, oleh pusat, yakni kalau saya tidak salah 25%-nya untuk di lokal, 25%-nya kirim ke nasional. Gitu ya. Jadi itu sudah ada hitungannya ya, nanti kalau memang ada kekeliruan bisa diperbaiki ya. Tapi tadi ada persentase untuk di lokal, kemudian sebagiannya kirim ke pusat. Nanti penggunaan di tingkat pusat itu kan lebih luas ya. Bahkan kalau kita melihat kepada teks ayat berkenaan dengan zakat ini, misalkan khud min amwalihim shadaqatan, itu kan perintah itu kan tertuju kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka ayat itu ditujukan kepada siapa yang memimpin Islam tertinggi, pada khalifah. Nah, sekarang kita juga seperti itu, ya, dikirim kepada nasional, kemudian dikirim juga oleh huzur nanti disalurkan, misalkan ke seluruh dunia. Salah satunya untuk apa? Misalkan tadi di situ fisabilillah, ya, untuk penyebaran Islam ini, ya, untuk penyebaran Islam ini. Inilah yang menjadi poin dalam kita pembayaran zakat ini, ya. Jadi terutama nih ya generasi muda yang harus kita pahami ya seperti itu. Baik. Luar biasa sekali penjelasannya Pak, sampai-sampai Bapak ketika berbicara tuh seperti bercahaya. Ternyata lampunya terang sih, tapi bukan ini. Aduh, efek Pak, ini lampunya terang sekali itu. Baik, di segmen 3 ini Pak, seperti biasa lagi kita masuk ke amplop bertanya Pak. Gitu. Nanti biasanya ada yang masuk sih ke sini. Nah, ternyata amplopnya lagi disiapin dulu nih Pak. Entah lagi dikirim via, nah itu. Sini Mas, masuk tuh kamera. Nah, oke, ya. Sip. Nah, ini Pak, di dalam amplop ini seperti biasa Pak, ada pertanyaannya. Di episode 4 ini ada tuduhannya ini terkait tadi zakat ya di jemaat tadi. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang kontroversial. Nah, tapi dijelaskan juga gitu. Tuduhan ini mungkin menyatakan bahwa dana zakat digunakan untuk hal seperti terorisme dan ekstremisme. Gitu. Gimana Pak? Berkaitan dengan tuduhan seperti itu ya. Bagus juga sih seandainya memang tuduhan-tuduhan itu langsung ditanyakan ke kita. Ya, itu bagus sekali kalau tuduhan itu langsung ditanyakan ke kita. Itu artinya memang tepat sasaran. Dan kalau memang ada berita-berita yang seperti itu, baiknya nih, terutama nih teman-teman Gen Z, ya memang langsung tanyakan ke kita, ya, langsung tanyakan ke kita. Dan insya Allah Ta'ala ya akan mendapatkan jawaban ya seperti apa yang ada di dalam jemaat ini.
Kalau ada tuduhan misalkan uang zakat itu digunakan untuk terorisme misalkan di dalam Iya. Ahmadi, nauzubillah. Nauzubillah. Ahmadi sendiri kan boleh dibilang memiliki logo memiliki moto yang Ya. yang sangat terkenal Ya. ya di seluruh dunia, yakni love for all, hated for none. Ya. Bagaimana kita memiliki moto tersebut tapi yang kita lakukan adalah terorisme. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, sebetulnya ini yang paling pondasi, yaitu Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menyampaikan atau mendakwahkan Islam ini dengan kekerasan. Ya. Atas dasar itulah ya kita harus mengamalkan ajaran Islam atau mendakwahkan Islam yang damai. Gitu. Jadi uang zakat yang dikumpulkan di dalam Islam di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini ya penggunaannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh oleh di dalam Islam itu sendiri gitu. Tidak ada peruntukan untuk teroris, nauzubillah min dzalik ya. Bahkan seandainya pun misalkan ada kelompok Islam lain misalkan nauzubillah ini ya, mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan hal untuk itu ya, itu memang satu bentuk pelanggaran yang luar biasa ya. Tujuan zakat itu adalah untuk mensucikan, untuk membersihkan, yang utama untuk menolong orang-orang. Maka bagaimana salah satunya misalkan gini, untuk mu'alaf ya. Maka bagaimana orang akan tertarik masuk ke dalam Islam yang nantinya orang yang baru masuk Islam itu istilahnya berhak untuk menerima zakat itu, bagaimana orang akan tertarik dengan Islam kalau Islam disampaikan dengan cara seperti itu. Betul. Tapi kita kembali lagi tadi, zakat ini kan berarti salah satu pengorbanan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau saya bertanya tentang di dalam Ahmadiyah ini pengorbanannya itu apa aja sih gitu? Apa saja selain zakat tadi? Iya. Ada yang lain atau tidak? Secara bahasanya itu yang pokok di dalam Islam ini kan zakat. Maksudnya yang inti ya, yang utama itu kan kalau dalam rukun Islam itu kan zakat ya. Adapun praktek pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala sebagaimana juga dicontohkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengamalan dari ajaran-ajaran Al-Quran ini, praktek pengorbanan harta di dalam Islam itu bukan hanya zakat, ya, bukan hanya zakat, tapi ada bermacam-macam, ya. Pembahasannya memang di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan sebagai infak, ya, ada yang tadi misalkan sedekah, ada yang juga disebut dengan zakat. Ya, pembahasannya itu bermacam-macam, dan secara ayat pun kita akan temukan banyak sekali. Gitu. Jadi secara ayat juga banyak di dalam Al-Quran, prakteknya juga di zaman Rasulullah itu banyak. Contoh misalkan seperti ini, ya. Misalkan nih, untuk di zaman Nabi itu misalkan ada satu peristiwa Nabi memerlukan pengorbanan harta dari para sahabat. Misalkan untuk membebaskan sebuah sumur, ya, yang digunakan yang dimiliki oleh orang Yahudi, tapi umat Islam juga bergantung ke sana. Nah, Rasulullah bilang siapa yang bisa membebaskan ini? Nah, seorang sahabat mengajukan diri, ya Rasulullah, saya yang akan membeli sumur ini. Terus misalkan ketika akan perang, ya, sampai-sampai semua jamaah itu, sahabat itu ingin berkorban, ya, tapi ada juga yang tidak mampu. Nah, ketika akan berperang pun Rasulullah mengingatkan itu juga, ya. Jadi banyak. Atau misalkan gini, ada dalam satu peristiwa itu Rasulullah mengambil sedekah dari kaum wanita selepas sholat Id, ya, itu ada di dalam sejarah Islam. Nah, di sini ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bentuk pengorbanan harta itu. Demikian juga di dalam jemaat ini. Sebagai apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai pengamalan dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu apa? Yaitu menafkahkan sebagian dari apa yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kita. Itu. Kalau zakat, misalkan nih, fitrah. Fitrah kan setahun sekali dan besarannya kita tahu sendiri kan. Betul. Yang kedua, kalau zakat mal itu kan ada ketentuan haul, yakni harus masa 1 tahun tersimpan, ya. Sedangkan kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, bentuk rezeki yang Allah Ta'ala berikan sesuai dengan bagaimana kita menerimanya tadi, ya, maka itu pun perlu dinafkahkan di jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam jemaat ini ada pengorbanan-pengorbanan harta dalam rangka
mengamalkan ayat itu. Ya, baik. Ya. Oke, baik. Untuk penjelasannya terima kasih sekali Pak. Sebelum kesimpulan tadi kita pembahasan zakat ya, sebenarnya ada sedikit, tapi ini sedikit aja karena waktunya sudah tidak memungkinkan gitu ya. Nah, saya mau nanya sedikit aja. Dikenal dengan candah untuk di jemaat. Apakah itu sama halnya dengan zakat yang tadi kita bicarakan gitu? Zakat itu beda. Okay. Ya, zakat itu kan sudah jelas tadi. Ya, zakat itu poinnya adalah ada nisab, ada haul. Ya, udah istilahnya gini. Kalau zakat mal itu tahunan. Fitrah itu diberikannya di bulan Ramadan. Sementara candah ini kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu artikan iuran. Ya, iuran. Nah, adapun misalkan bentuknya di dalam jemaat ini itu disesuaikan dengan program dari jamaah Islam ini sendiri. Ya, misalkan ada tahrik jadid, ada wakfi jadid kan sesuai dengan penggunaannya itu tadi. Sebagaimana tadi di zaman Rasulullah SAW kan banyak event, banyak momen yang terjadi di zaman Nabi. Nah, Rasulullah pun mengambil itu dari para sahabat. Demikian juga di dalam jemaat ini. Ya, ada yang pertama misalkan ya, yang paling utama itu yang disebut dengan candah atau candah wasiat atau candah am. Ya, misalkan itu adalah yang utama dari iuran ini. Ya. Dan ada juga pengorbanan harta yang lain. Kalau saya contohkan tadi, ada tahrik jadid, ada wakfi jadid. Nah itu. Jadi itu hanya beberapa contoh saja. Tapi dari keseluruhan itu, poinnya adalah apa? Sebagai pengamalan dari ayat tadi, yakni wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu sebagai poin pengamalan. Jadi untuk kesimpulannya tentang pembahasan zakat ini apa Pak kira-kira? Baik buat teman-teman generasi milenial dan juga Gen Z nih ya, bahwa Jamaah Islam Ahmadiyah adalah jamaah Islam yang mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sepenuhnya. Baik berkenaan dengan rukun-rukun Islam yang lain, wabil khusus dengan berkenaan dengan zakat. Bahwa di Ahmadiyah ini sangat ditekankan pengorbanan harta yang berkaitan dengan zakat ini. Ya, sangat ditekankan. Jadi sama seperti saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan bahkan bukan hanya zakat di dalam jamaah Islam ini, yakni bahkan pengorbanan harta yang lain pun ya di dalam jamaah Islam ini sebagai pengamalan dari ayat wa mimma razaqnahum yunfikun juga ini diamalkan. Artinya jamaah ini sangat concern untuk tadi membersihkan harta umat manusia ya dari hal-hal yang memang harus dikeluarkan ya, dan juga untuk membersihkan jiwa si pemilik harta itu. Membersihkan dari apa sih? Dari dosa, bakhil, dari serakah gitu kan. Nah, dari jiwa-jiwa itu ketika mengorbankan harta kan kita melatih diri kita ya supaya jangan memiliki sifat bakhil, jangan memiliki sifat serakah terhadap dunia. Nah, itu tujuannya. Baik Pak, terima kasih untuk pembahasan zakat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk pemirsa MTA yang ada di Indonesia maupun mancanegara ya. Tadi saya lupa menyapa pemirsa MTA juga. Sebelum saya tutup, mungkin karena kita dari tadi ngobrol saking asiknya, kayaknya kita juga harus minum Pak. Saya kan tamu, jadi kalau belum disuruh saya nggak berani minum. Padahal saya dari tadi udah dehem terus ini. Ini juga salah sih sebenarnya. Bapak putih, saya hitam harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita... Kan belum dicoba ya? Belum sih, tapi nggak apa-apa. Saya maunya putih aja sih Pak. Ya, baik. Enak Pak. Ini sebenarnya sirup rasa tawar Pak, tapi saya nggak boleh ininya merek ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan tadi terkait zakat gitu ya. Mudah-mudahan tadi balik lagi menjadi ilmu untuk pemirsa MTA, baik yang kalangan orang tua sampai ke generasi Gen Z tadi kata Bapak tadi, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Baik pemirsa MTA, itulah tadi pembahasan dari kami di program Ahmadiyah Islam ini terkait zakat ya Pak. Kita akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya yang sudah pasti kita bahas tentang hal-hal lain lagi Pak di dalam jemaat gitu ya, yang menjadi rasa penasaran orang-orang di luar sana gitu. Karena memang acara ini sudah menjadi pionir Pak sekarang Pak. Jadi banyak yang nonton gara-gara memang ini program agak kekinian dan memang ditambah nih hostnya saya gitu ya. Baik Pak, gitu aja sih.
Bapak kenapa sih? Oh ya, Bapak nggak boleh. Enggak, tadi waktu pas hostnya bilang, hostnya kok nunjuknya ke saya gitu. Saya jadi Iya, sebenarnya gimmick sih Pak. Oke baik, pemirsa MTA, sekian acara dari kami. Jangan lupa tonton program-program MTA yang lainnya. Tapi memang yang lebih bagus lagi adalah program Ahmadiyah Islam. Program ini sekarang lagi bagus Pak, tapi nomor 2. Karena nomor 1-nya adalah khutbah huzur yang harus kita tonton di setiap minggunya di hari Jumat. Gitu. Baik, begitu saja Pak yang bisa saya bahas hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Insyaallah. Pemirsa MTA, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.